semua, kembali lagi dengan saya Hasri Latifah Eka Putri, kelas Teknologi Pangan A, kelompok 4, praktikum uji sensoris dengan asisten Karei. Kali ini saya akan membahas mengenai uji hedonik dengan sampel beberapa produk seperti keju, jeruk, teh kemasan, kopi bubuk hitam, dan juga snack. Beberapa produk ini juga diambil dari merek yang berbeda. Nah, sebelumnya uji hedonik itu adalah uji yang digunakan untuk menentukan produk makanan mana yang paling disukai, meliputi warna, rasa, dan aroma produk makanan. Pada uji ini, panelis diminta untuk mengungkapkan tanggapan pribadinya terhadap atribut sensoris produk berupa suka atau ketidaksukaan. Tanggapan tersebut dikemukakan menggunakan skala hedonik seperti sangat suka, suka, agak suka, biasa saja, hingga sangat tidak suka. Skala numerik yang digunakan adalah 1-7, di mana skala 1 adalah sangat tidak suka, hingga skala 7 adalah sangat suka. Ini adalah alat dan bahan yang digunakan untuk uji hedonik. Ada snack merek Potebi, Light, dan Taro dengan varian rumput laut. Lalu ada keju slice merek Mac, Kraft, dan juga Pro Cheese. Ada teh jasmine atau melati merek Fresh Tea, teh kotak, teh botol. Lalu ada kopi bubuk hitam merek Nescafe, Luwak, dan juga ini kapal api yang sudah ada di rumah saya. Ada jeruk lemon, lalu ada jeruk nipis, jeruk limau, ada air mineral, dan juga ada untuk alatnya ada gelas plastik transparan, wadah plastik kecil, lalu ada label, alat tulis, dan juga gunting. Metode pengujian yang dilakukan adalah masing-masing sampel disiapkan ke dalam wadah, kemudian diberi label kode acak 3 angka pada setiap sampel. Sampel disajikan, kemudian diuji satu persatu dan dinilai menggunakan skala 1-7. Jangan lupa juga untuk membilas lidah menggunakan air mineral di setiap pengujian supaya indera perasa dapat tetap netral. Oke, kita akan melakukan pengujian uji hedonik. Yang pertama, kita lakukan terhadap produk keju. Yang kedua, pada produk atau pada buah jeruk. Yang ketiga, pada produk teh kemasan. Yang keempat, pada produk kopi hitam bubuk. Yang kelima, pada produk snack. Oke, pengujiannya telah selesai. Setelah ini kita akan lanjut ke pembahasan. Berdasarkan hasil uji hedonik terhadap parameter rasa asin, didapatkan bahwa keju Kraft adalah keju yang sangat disukai, keju Mac agak suka, dan keju Pro Cheese biasa saja. Panelis menyukai rasa yang sedikit asin dari keju yang didapat dari proses penggaraman saat pembuatan keju, sehingga perbedaan konsentrasi penambahan garam akan mempengaruhi cita rasa dari keju. Secara overall, keju yang sangat disukai adalah keju Kraft, keju yang agak disukai adalah keju Mac, dan keju yang agak tidak disukai adalah keju Pro Cheese. Penilaian secara overall atau keseluruhan juga dipengaruhi oleh warna, aroma, dan tekstur pada keju. Aroma keju dihasilkan saat proses fermentasi oleh kerja bakteri asam laktat yang berperan menimbulkan aroma khas dan asam pada keju. Tekstur keju dipengaruhi oleh kadar air, koagulasi protein, dan juga lemak, di mana keju akan semakin lunak dengan meningkatnya kadar air, yaitu maksimal 80%. Koagulasi protein akan mempengaruhi kepadatan dari keju, sedangkan kadar lemak yang tinggi akan menghasilkan keju yang semakin lembut, harum, dan juga menarik. Warna keju slice yang disukai panelis adalah warna kuning terang, di mana warna dari keju dipengaruhi oleh bahan baku susu yang digunakan, yaitu umumnya menggunakan susu sapi yang memiliki warna kekuningan. Berdasarkan hasil uji hedonik terhadap parameter rasa asam yang dilakukan pada jeruk, didapatkan bahwa jeruk limau adalah jeruk yang agak tidak disukai, jeruk lemon tidak suka, dan jeruk nipis sangat tidak suka.
Panelis tidak menyukai rasa yang terlalu asam. Keasaman pada jeruk nipis ini disebabkan oleh kandungan asam organiknya, yaitu asam sitrat dalam konsentrasi yang cukup tinggi. Jeruk nipis mengandung asam sitrat dengan konsentrasi sebesar 7%, sedangkan pada jeruk lemon sebesar 5%, sehingga jeruk nipis memiliki tingkat keasaman yang lebih asam dibandingkan jeruk lemon. Sedangkan pada jeruk limo mengandung asam sitrat dalam jumlah yang lebih rendah dibandingkan jeruk nipis, sehingga rasa asamnya tidak terlalu kuat. Namun, secara overall, jeruk yang agak disukai adalah jeruk lemon, jeruk yang agak tidak disukai adalah jeruk nipis, dan jeruk yang tidak disukai adalah jeruk limo. Penilaian secara overall atau keseluruhan ini juga dipengaruhi oleh warna dan aroma dari jeruk, di mana jeruk lemon memiliki kandungan sari yang dapat memberikan warna kuning cerah, serta juga aroma harum yang khas dari kulit jeruk lemon karena adanya komponen minyak atsiri yang bersifat volatil. Berdasarkan hasil uji hedonik terhadap parameter rasa manis yang dilakukan pada teh kemasan, didapatkan bahwa fresh tea adalah teh kemasan yang sangat disukai. Teh botol suka dan teh kotak agak suka. Panelis kurang menyukai teh kemasan dengan rasa yang terlalu manis. Fresh tea memiliki rasa manis yang pas dan rasa melati yang lebih kuat, sedangkan pada teh kotak memiliki rasa manis yang lebih tinggi. Rasa manis yang tinggi disebabkan karena adanya penambahan gula, di mana konsentrasi gula akan mempengaruhi rasa manis dari teh. Namun, secara overall, teh kemasan yang disukai adalah teh botol, yang agak disukai adalah fresh tea, dan yang biasa saja adalah teh kotak. Penilaian secara overall ini juga dipengaruhi oleh aroma dan warna dari teh, di mana perbedaan aroma dari teh disebabkan karena adanya pencampuran suatu bahan, misalnya seperti bunga melati, atau karena lama penyimpanan yang dapat menyebabkan aroma teh berangsur hilang. Warna teh yang disukai oleh panelis adalah warna coklat yang tidak terlalu gelap ataupun terlalu pudar. Warna dari teh dihasilkan dari proses pencoklatan enzimatis dan terbentuknya senyawa theurgibin yang dapat menyebabkan warna teh menjadi merah kecoklatan agak gelap. Berdasarkan hasil uji hedonik terhadap parameter rasa pahit yang dilakukan pada kopi bubuk hitam, didapatkan bahwa kopi luwak adalah kopi yang disukai, kapal api agak tidak suka, dan Nescafe sangat tidak suka. Kopi luwak memiliki rasa yang tidak terlalu pahit karena kadar kafeinnya yang rendah. Secara overall, kopi yang disukai adalah kopi luwak, kopi yang tidak disukai adalah kapal api, dan kopi yang sangat tidak disukai adalah Nescafe. Penilaian secara overall ini juga dipengaruhi oleh aroma, warna, dan tekstur dari kopi. Proses fermentasi dalam saluran pencernaan luwak berperan dalam pembentukan cita rasa dan aroma yang khas pada kopi luwak. Dalam segi warna seduhan kopi yang disukai panelis adalah warna yang tidak terlalu hitam. Warna kopi dihasilkan oleh proses penyangraian yang menyebabkan karamelisasi gula, sehingga timbulnya warna coklat tua ke hitam. Lalu, tekstur kopi bubuk juga dipengaruhi oleh proses penyangraian, di mana proses ini menyebabkan kopi menjadi semakin rapuh, sehingga mudah hancur dan menjadi serbuk halus ketika digiling. Berdasarkan hasil uji hedonik terhadap parameter rasa umami yang dilakukan pada produk snack, didapatkan bahwa snack lit adalah snack yang sangat disukai, Potebi suka, dan Taro agak suka. Panelis menyukai snack dengan rasa yang paling gurih. Snack lit memiliki rasa umami yang paling tinggi, di mana timbulnya rasa umami atau rasa gurih ini disebabkan karena adanya kandungan asam aminoglutamat pada rumput laut. Secara overall, snack yang sangat disukai adalah snack lit, snack yang disukai adalah Potebi, dan snack yang agak disukai adalah Taro. Penilaian secara overall ini juga dipengaruhi oleh tekstur dari produk snack, di mana snack lit memiliki tekstur yang paling renyah sehingga sangat disukai oleh panelis. Tekstur yang renyah disebabkan oleh proses penggorengan pada keripik, di mana saat proses penggorengan terjadi transfer air dan minyak sehingga minyak menempati pori-pori yang ditinggalkan oleh air. Kemudian akan terbentuk rongga-rongga kosong sehingga produk akan memiliki tekstur yang renyah. Semakin banyak pori-pori, maka tekstur produk juga akan semakin renyah. Fenomena yang terjadi selama pengujian adalah adanya aftertaste, yaitu sensasi makanan setelah dikonsumsi di mana adanya kesan yang dirasakan setelah penginderaan selesai dilakukan. Maka dari itu perlu dilakukannya pembilasan lidah menggunakan air mineral supaya indera perasa dapat netral kembali. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil pengujian adalah konsentrasi bahan baku, perbedaan bahan baku, dan juga proses pengolahan pada masing-masing produk.
Misalnya pada keju, perbedaan tipe susu, metode koagulasi, hingga pengawetan yang berbeda dapat menyebabkan adanya variasi rasa keju. Kemudian, semakin banyaknya penambahan gula dapat meningkatkan rasa manis pada teh. Semakin tingginya konsentrasi asam sitrat pada jeruk, maka keasamannya juga akan semakin tinggi. Metode pengolahan yang berbeda juga dapat mempengaruhi rasa umami, di mana penggorengan dapat menghasilkan rasa umami yang lebih tinggi. Metode olahan yang berbeda juga mempengaruhi kadar kafein yang dapat menyebabkan perbedaan dalam rasa pahit pada produk kopi. Kesalahan yang dapat terjadi adalah panelis dapat memiliki kelainan dalam organ indrawi, sehingga dapat mempengaruhi kemampuan dalam mencicipi. Maka dari itu disarankan untuk melakukan pengecekan terhadap indrawi panelis sebelum dilakukannya pengujian. Berdasarkan uji hedonik yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa panelis menyukai beberapa produk, diantaranya yaitu keju Kraft karena rasa asinnya yang pas, jeruk lemon karena mengandung sari yang banyak, berwarna kuning cerah, serta rasanya yang tidak terlalu asam, teh botol karena rasanya yang manis dan warnanya yang tidak terlalu gelap, kopi luwak karena rasanya yang tidak terlalu pahit dan aromanya yang khas, kemudian snack lid karena rasa umaminya yang tinggi dan teksturnya yang renyah. Uji ini disebut sebagai uji hedonik karena pengujiannya dilakukan berdasarkan kesukaan panelis terhadap atribut sensoris dari masing-masing produk. Nah, itu dia mengenai uji hedonik dari beberapa produk sampel makanan dan minuman, serta sedikit penjelasan mengenai hasil pengujiannya, dan juga ada saran yang dapat dilakukan untuk uji yang lebih baik ke depannya. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di lain waktu ya. Dadah!